Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara ngobor kita, ngobrol horor yang biasanya nggak horor-horor banget ya. Dan di sini masih ada Bro Ayung. Ya, kita apa sih duo ngebosenin ya? Iya benar. Ya, tiap hari emang kita terus gitu kan. Dan nama Bro Ayung terus. Ya, terima kasih buat kawan-kawan yang tadi udah hadir ke sini ya. Yang udah sering nengokin channel ngobor ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang memang baru mampir atau baru tahu, baru nengokin channel ini. Ya, selamat datang dan terima kasih gitu. Ya. Semoga tetap terhibur gitu dengan cerita-cerita yang ada di ngobor ini. Apa ya? Mau langsung aja tuh gimana? Atau pura-pura gue nanya kabar dulu gitu. Bro Ayung gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Atau kita belum sempat ngobrol tadi ya? Iya. Soalnya belum sempat ngobrol. Juga habis libur 2 hari ini. Sehari apa 2 hari ya? 2 hari, ya sehari. Sehari, Bro Ayung itu libur terus kerjanya. Iya, alhamdulillah paling libur gitu. Kerjanya juga Santai liburan banget, gitu ya. Terima kasih Bro Ayung udah hadir di sini yang kemarin katanya habis pengeringan kali gitu ya, habisnya nangkepin ikan gitu. Kemarin Iya, katanya iya, juga benar. Nilas Luhur itu habis syuting di sana ya. Kaos lu baru ya? Oh iya. Asik, iya. Agak baru ini. Kaos Nilas Luhur, lapak horor malah belum ada nih. Gimana nih? Acara ngobor juga belum ada nih kaosnya nih. Gimana? Ada mencuri stat ya ini ya. Nyuri start tapi nggak apa-apa, kreatif. Oke. Agak bagus apa enggak ini? Bagus lumayan. Oke, lumayan ya. Nah, dan teman-teman barangkali ada yang mau pesan harganya 2 juta ya per item. 2.500.000. 2.500.000 ya malah. Nah, tadi lu tawarin ke gue 2 juta gitu kan. Ya biasa lah. Sama temen ya, harga temen ya. Iya. Oke, Bro Ayung langsung waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Riam atas waktu dan semua ubi rambai ini. Dan kesempatannya aku mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali lagi ketemu sama diriku dan dirinya di acara ngobor. Iya, seperti hari-hari kemarin. Iya, yang nyatanya nggak horor-horor banget. Yang biasanya pembukaannya kelamaan kayak sekarang juga ya Bi. Iya, kelamaan ini udah berapa menit? Udah 2 menit. Tele gitu Udah hampir 3 menit. Inilah kami ya, Bi. Bertele-tele itu. Ntar diomelin loh sama yang bertele. Udah bertele-tele, nggak serem ya Bi. Iya. Ya, gitulah. Ini sebuah Jadi jadi yang nontonin ngobor itu hanya orang-orang yang emang suka sama ngobor gitu ya. Makanya yang nggak suka-suka ya udah nggak usah nonton. Nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin lama-lama jadi suka kalau Iya. sering nonton kan meeting terus apa ya Bi? Jalaran Soko Kulino katanya. Iya betul. Ya ini langsung aja jangan Jangan dipertele-telein gitu. Iya, ini sebuah kisah dari Mas Pardi. Pardi. Oh, Pardi, kawan-kawan itu panggilnya Partel. Partel. Ya, Partel itu sebutannya Partel. Dan ini bukan nama samaran juga, Ini nama asli. nama asli. Kebetulan itu dia kawan dekat juga. Dan kisah ini, dia itu seorang pekerjaan hari-harinya gitu. Tukang bikin rumah lah, seorang tukang begitu. Ini berarti orang ada kerjaan lagi ya? Iya. Iya kan lu bilang kemarin nggak pernah nganggur gitu tuh, nggak pernah ya? Iya. Semua orang itu ada pekerjaan gitu. Betul, dia kerjaannya itu ya kuli bangunan, bahasanya seperti itu. Entah tukang atau pengelatih nanti dijelasin di cerita kalau nggak lupa. Nah, itu sejak lama dilakoni pekerjaan ini setelah dia itu hengkang dari Jakarta. Karena katanya, aduh udah semrawut aku kalah bersaing begitu di Jakarta. Akhirnya dia mulai menetap di kampung, alih-alih pengen ngadem padahal mungkin yang nggak tahu sih ya Bi. Nah itu setelah menikah memang dia di kampung terus, nggak pernah ke Jakarta lagi. Dan kalau memang ketika memang nggak ada kerjaan bangunan, dia itu multi, jadi bisa kerjaan di sawah, ke kebun begitu. Tergantung siapa yang membutuhkan jasanya beliau begitu. Ya tadi katanya ngomongnya, aduh yang penting bisa di kampung sama anak istri, bisa ngeliat anak bertumbuh, dapat segimana, dapatnya semangat juga, yang penting bersyukur yung, tapi bersyukurnya kayak rada aneh ngomongnya kan. Walah ngomong apa, aku bilang gitu. Ya begitu yung, tapi kan kerja di bangunan
kalau misalnya walaupun itu lagi nggak dapet orang yang nggak gaji gede, tapi kalau orangnya baik, enakan, eman sama kita betah Yung. Tapi kalau misalnya yang gajiannya lumayan gede, tapi orang nyebelin, rewel, pengennya udahan aja, tapi mau gimana lagi begitu. Nah, kemarin waktu hari Jumat, lepas Jumatan, aku ketemu sama dia. Ternyata beliau juga salah satu ngomong angin susah gitu, subscribernya ya, subreknya ini nilas luhur ya, nilas tadi riam biru dan labak horo. Ternyata dia suka mantengin di sela-sela waktu senggangnya. Halo Mas Fardi, terima kasih ya. Dan dia juga, aku duwe cerita horor yuk, kata dia gitu. Wah, ora serem, mesti ora serem. Aku bilang serem banget. Nah, ini kejadiannya malah baru-baru kemarin ini, sebelum aku pindah ngerjain rumah yang sekarang. Oh ya, aku bilang gitu. Baik-baik. Itu pas pulang Jumatan ngomong seperti itu. Akhirnya aku menindaklanjuti, Bi. Karena emang biasa ketemu juga. Nah, ceritanya seperti ini, Bi. Gak apa-apa, lu lanjutin. Gue mau pesen mie dulu. Oh gitu ya. Selesainya kan kita makan. Baik banget sih, Bi. Nah, ini tak lanjutin lagi. Jadi Mas Pardi itu dapat kerjaan yang tadi yang ada horornya itu sekitar sebulan yang lalu, Bi. Menurut dapat dari kawan, dia kan begitu ya. Ada kawan yang bilang, nanti Tel kita ada kerjaan hari ini, begitu di sebulan yang lalu. Apa bikin rumah apa? Gawe rumah apa? Iya, bikin rumah. Ya udah, pas hari yang ditentukan mereka ke sana bonceng-boncengan karena tempatnya kan ya berapa desa dari desanya Partel begitu ya. Pas nyampe sono ternyata rada lega karena apa? Ternyata itu bukan bikin baru, tapi bangunan itu ya lumayan udah udah ngadeg, udah berdiri, yang masih bata begitu doang, tapi atasnya belum. Itu sekitar ya bangsa 20-30% gitu ya. Itu estimasinya si Partel. Bangunan udah enak, ini nggak perlu bebat-bebat macam-macam, nggak usah bikin pondasi yang capek-capek. Ini tinggal nerusin. Nah, kalau dihitung-hitung, kalau misalnya materialnya itu selalu stay ada terus, bisa 2 bulan ini ke depannya nyantai, nggak terlalu pusing begitu. Walaupun pas masuk ada briefing sedikit, terus nyiapin yang buat besok begitu ya. Kan nggak langsung sih mau ngeranjang besi, terus narik-narik, namanya tukangnya baru semua. Itu agak anehnya begini, kok kerjaan ini sekitar 20-30% kok ditinggal sama tukang. Ini ada masalah apa sih sebenarnya begitu ya, tapi nggak berani nanya sama ownernya. Yos, yang penting kerja wae lah, usah mikiri kayak gitu. Tapi rada curiga, Bi. Akhirnya untuk hari pertama dia biasa, ternyata dia itu sebagai pengladen, tapi paknya buat apa ya, ngaduk semen pasir itu ya. Emang badannya gede begitu ya, kayak Hercules ya. Kayak Hercules. Jadi hari itu nggak memerlukan adukan karena cuma ngukur-ngukur. Terus yang lain yang sifatnya pengladen, kerjanya pengladen, cuma nyiapin bata merah sama kerakal begitu, batu kecil yang di belakang ditaruh ke depan, ke dekat tadilah bangunan tadi. Singkatnya, Partel itu hari itu dari pagi setelah medang-medang dan ngobrol-ngobrol, waya masuk jam kerja, dari pagi itu ngangkutin bata di belakang rumah. Dan rumah itu jauh dari rumah-rumah yang lain, Bi. Cuman ada jalan, bukan paving blok sih, tapi kayak batu-batu begitu, sisa-sisa batu bangunan, ya sekitar semeter masuk ke tadi yang dibangun tadi, rumah tadi. Kiri kanannya masih kebun, sampingnya kebun, terus sungai tapi udah kering. Walaupun ini penghujan tapi kan belum terlalu ya, masih kering begitu ya, rimbun-rimbun banget. Nah, pas dia ke belakang ternyata di belakang juga kebun lagi, Bi. Tapi itu ada tumpukan bata, mungkin apa ya, ini persiapan untuk bikin rumah ini udah lama, jadi nggak pakai bata baru, bata lama, tumpukannya itu banyak banget begitu. Jadi yang terpasang udah, tinggal sekat-sekat ruangan yang belum begitu ya, dan dia harus ngangkutin itu dibawa masuk ke rumah atau ke sisi bangunan itu biar gampang dipasangnya. Itu sama kawan mulai ngangkutin bata, ya sederhana, nggak pakai alat, cuman begini gitu ya.
itu wiri sambil ngobrol. Kalau ketemu ya tegur sapa, kalau enggak ya enggak. Tapi pas lama-lama itu kan ada medangan jam berapa, 10 atau apa, habis medangan itu dia mulai ngangkutin lagi. Itu persis apa ya, Batak ini kok lama-lama aku kok ngerasa rada merinding di sini ya, apa karena tempatnya sepi. Tapi dari dulu juga rumah, ada yang rumahnya serem, ada yang juga pemugaran kan ya, banyak rumah serem. Itu biasa aja kok, ini agak lain. Oh lah, belet pipis segala. Akhirnya dia mau ngencing di mana ya, kata orang kalau kencing di tempat-tempat kayak gini orang baru kan rada apa ya, berbahaya lah, harus hati-hati. Alah, di belakang bata aja. Dia muter di belakang bata, itu langsung udah resletingnya dibuka begini, tapi pas di belakang bata itu tumpukannya kan ada sekitar mau 2,5 meter begitu. Panjang agak 5 meter ke sana, masih banyak lah. Jadi untuk bikin rumah itu mungkin lebih banyak batanya. Itu dia ngeliat ada anak kecil, sosok anak kecil tapi dari belakang sih. Itu lari ke arah sana. Sana itu kemana? Menjauh dari dia gitu. Ke arah belakang atau deket rumah? Arahnya, arah larinya ke sisi yang lain bata itu kan kotak gitu. Oh iya. Jadi menghindari dia begitu ya. Tapi bisa dibilang jalan, kayaknya jalan tapi cepat gitu loh. Itu aku sekilas karena udah pengen berat kencing banget, itu melihat sat begitu aja. Loh, itu kayak ada anak kecil itu, tapi bajunya hitam, celananya hitam. Kok kayak hitam semua ya? Curiga dia mulai, kok aku merinding. Apa penasaran, mungkin anak-anak sini orang jauh dari mana ada anak kecil main sendirian di sini begitu. Diputerin itu si bata itu, tumpukan bata itu diputerin, dia geser ngikutin jalannya tadi, sepi. Nggak ada orang. Perasaan aku aja kali ini udah wayahnya mau beduk. Ya, mungkin begitu. Ya wis lah, nggak usah dipikiri. Ada dia balik lagi kencing. Itu tinggal yang terakhir. Biasanya anak cowok itu ngerasakan hal yang beda, ada gregek kayak gitunya sih. Cerut gitu. Iya, yang terakhir itu biasanya itu ada yang ketawa bocah kecil, kayak gitu. Itu dari sebelah tadi, pada sebaliknya tadi. Dia kan langsung cepet-cepet, kok ngetawain siapa tuh, nengok sih. Tadi kan dia jatahnya berdua, rumahnya agak jauh ke sana, ada 20 meteran, sama yang namanya Warto udah di sana, nggak ke situ lagi. Terus pas dia lagi ada suara begitu, dia pengen nyari sumber suara, Warto udah manggil, tel, mangan tel, awan tel, mangan liren, begitu. Itu Akhirnya, istirahat siang ya? Istirahat siang, mereka makan lah begitu. Nah, setelah tadi udah makan-makan, ternyata itu partel dapat jatah naikin bata ke steger. Itu ada ruang tengah, masih harus ditinggikan, itu steger itu maksudnya yang pakai bambu gitu, iya, yang buat naik tukang bambu, gitu ya, buat naik tukang. Biar jadi tukang ngambilnya gampang. Ya, dari sela-sela bambu biasanya disusun berbanjar begitu ya. Nah, ini ternyata hari itu juga karena udah mulai ngaduk dia, memang habis ngaduk, dan yang lain pengladen ada yang belum masuk, dia langsung ya dapat ngaduk sedapatnya, langsung dipasang itu daripada nganggur. Itu tukang di atas, yang lain ada tukang 2, pengladen 2, itu sebelah sisi ruang. Temennya si Warto sisi depan, dia di kamar paling depan. Akhirnya dia udah dinaikin ke atas, karena masang bagian atas sih dia naik ke steger. Bata itu cuman santai begitu. Tapi aku kok merinding banget dan mikirin tadi bocah itu siapa begitu, kok cepet banget kok ngetawain. Itu lagi asik-asik begitu dia mikirin, tahu-tahu ini jadi ruangan gimana ya, di bawahnya dia itu pas tembok, pintu sebelah sini pintu. Itu terhubung dengan ruangan yang tadi kawannya yang masang itu ada anak kecil lagi, tapi posisinya kayak berdiri cuman setengah separuh begini. Jadi kalau kelihatan dia dari bawah itu kepala sama ya badan separuh, yang lain kehalangan kusen pintu. Bocah mau katanya, ini anak yang tadi. Anak apa bukan yo? Diperhatiin. Kan di sini ada tukang bilang, bata tel. Oh iya bos, sorry bata. Kamu merhatiin apa sih? Enggak, dilihatin masih ada. Tapi yang dilihat itu kalau bocah kecil. Tapi bocah mana? Bos tadi yang punya rumah nggak bawa anak kecil, tapi ini ada
ditegesin lagi, diberani-beraniin, itu nggak berani dia dari sisi striker begitu, nggak berani dari sela-selanya doang, Bi. Itu diliatin, ya Allah ini mah bukan bocah, diliatin enggak, ternyata hitam semua, Bi. Cuman kecil. Hitam Semua kecil dan separuh. Itu siang loh. Siang-siang ya sekitar jam 2-an lah, dia habis selesai ngaduk dapat sekian tuh masang. Itu gimana caranya ya? Aku mulai merinding banget tuh, iseng. Ada ini adukan yang kecil dijatuhin ke situ, tapi sengaja nggak dikenakan, dicepretin begitulah. Itu langsung dia hilang cepet banget. Itu ke arah depan, terus dia ngode sama Warto yang di depan, sama-sama pengladen. Tok, apa sih Tel? Tok, sesuatu tok. Tapi sesuatu apa, nyanyi tinggal nyanyi yang bener kata dia begitu. Warto nggak nge. Nah akhirnya pas dia mulai kok lama nggak ada kejadian apa-apa, bantuin lagi, ikut masangin sambil ngobrol. Kok di bawah itu wirawiri udah satu, Bi, banyak, Bi. Itu yang kayak tadi dia masuk kamar itu ke belakang lagi bercanda-canda, lari-larian. Dia sih dipikirin kayak anak kecil, cuman warnanya hitam semua begitu loh. Ya ada kuping, ada segala macam, biasa normal, tapi hitam semua gitu. Hitam semua wirawiri bercanda-canda. Oh kayak gini banget ya. Mas, anak bocah, Mas. Bocahnya siapa kata dia, itu enggak. Yang ngerasa cuman si Pardi doang. Mas ada bocah, Mas di bawah, Mas ada bocah. Bocah apa, kamu jangan ngaco, ini tempat baru loh, barangan samping kali. Ini juga rumah kita nerusin, jangan-jangan ada sesuatu, digituin sama si tukangnya. Aduh, tapi dia wirawiri ketawa ketiwi itu ke belakang, terus ke kamar lain, masuk lagi. Itu jelas banget di kupingnya, dia ngelirik juga dari sela-sela itu, nggak berani, padahal sini kan lega, nggak berani dia nengok ke sini terang-terangan, nggak berani, cuman ngintip-ngintip tuh. Aku penasaran juga, kok ini lama nggak wira-wiri lagi. Dia turun, Bi, kebenaran adukan habis, dilemparin lah ini kan, apa yang beradukannya, bluk, dia turun, pas turun dia mau ngomong sama Warto, toh kamu ngeliat enggak, tahu-tahu justru dia mau ke pintu tadi. Warto itu lagi jalan, tapi ke arah dia nubruk begitu, jalannya ke belakang. Jadi adukannya masih ada sisa begini, nabrak si Partel begitu. Malah adukannya sempat ke bajunya Partel kan. Tok sing bener tok, yang bener tok. Enggak, kenapa sih kamu ngeliatin apa sih? Orang papa tel itu langsung ke belakang ambil adukan, ke situ naik lagi si Partel. Itu bocah aneh banget begitu kata Partel kan. Nah, itu hari itu selesai sampai di situ, Bi. Nah besok harinya malam dia mikirin, tapi yang ya biasa normal, mungkin rumah-rumah di dekat kebun begitu ya. Nah besok harinya lagi kayak gitu lagi, itu masih pagi itu di bataan lagi, Bi. Dia ngambil bata lagi, bikin adukan. Tukang yang lain belum datang juga, sama tadi pengladen. Masih 2 orang tukang, 2 orang pengladen. Itu ini bata diambilin kan, nipil begitu ya, pelan-pelan. Di sebelah sana ada yang ngobrol banyak, Bi. Sebelahnya bata. Jadi sebelah mananya kebun gitu. Ada yang ngobrol. Itu cuman suara atau cuman suara? Tapi bahasanya bukan bahasa orang lah, bilang gitu, nggak jelas begitu. Takut. Tapi kayak saut-sautan begitu. Itu suara anak kecil atau? Anak kecil, ada orang tuanya juga. Berarti rame gitu. Rame, kayak suara rame begitu. Itu dia ngintip. Kalau aku kalau aku langsung ke gap begini, takutnya lari lagi. Ini aku akan takut apa aku berani? Tapi kata orang mendingan dihadepin, karena aku kerja di sini. Ya iseng-iseng lah, pengen nengok itu siapa. Itu pas nengokin begini begitu ya. Itu adanya di sudut sana, sudut jauh. Dan kumpulannya kayaknya sebelah sini, Vi. Itu orangnya paling yang kelihatan satu kecil di pojok. Kan di belakang, kenapa aku kesini kok geser kayak ngumpulnya ke sana? Dia kebalikannya ngikutin, adanya di pojok sana, Bi. Akhirnya, waduh, aku dikejain ini demi sini. Itu berani, emang anaknya berani. Akhirnya dia berani-beraniin dari atas, Bi. Naik ke bata. Dari atas, dari batap itu. Nyampe yang bikin dia nggak berani nengok. Bata yang terakhir itu ambruk ke tempat kerumunan tadi lah, bahasanya begitu. Yang paling pinggir. Iya, paling pinggir, begitu. Dia nggak berani nengok, itu sepi, nggak ada suara apapun.
jangan-jangan ini setan-setannya kabrukan begitu. Akhirnya dia Tiban gitu ya. minggir dia mau nengokin begini, takutnya dijorokin juga. Apa setan sama bata kena ya, kata dia begitu. Kok sepi, nggak ada suara apa-apa. Itu yang nggak kelihatan, nggak ada sama sekali. Cuman yang dia lihat ada baju hitam, udah. Berarti ini yang rontok sekitar 5 bata atau 6 begitu ya, brek. Itu nibanin ada baju hitam satu. Oh, bentar Bu. Nibanin itu isi baju doang gitu, tapi orangnya tuh nggak ada. Nggak ada orang. Yang tadi ngobrol kayaknya banyak, nggak ada. Dia penasaran tuh. Kalau baju itu berarti konteksnya mungkin kemeja kali ya maksudnya. Iya betul, kemeja lengan pendek. Tapi pas dia tegesin balik lagi, batanya diambilin. Ini baju adem begitu ya, bajunya adem, baju lama. Tapi kalau dikosek-kosek begini, Bi, dijelasin gini, kayak ada raja-rajanya, Bi. Kayak mengkilap, bekasan kayak model minyak, tulisan dari minyak, tapi udah lama itu, walaupun ini kan tetap ada bekas minyak gitu. Dia diambil begini kayak ngambil pucukan kucing. Ini apa ya, baju kok begini? Digituin, Bi. Dilemparin sono, nangsang ke ini kan pohon-pohon kecil gitu. Kayak gitu. Masuklah ke dalam. Dia masuk lagi, itu mulai kerja. Itu kok sepi ya, tukang-tukang pada kemana? Kok nggak ada taktok-taktok? Sepi banget. Loh, Tok, Din, Mas, pada kemana sih? Itu nggak ada suara orang-orang, itu sepi banget. Dan dia baru masuk ke rumah, tadi lewat pintu belakang. Kok hawanya beda banget, dan dia baru ini ternyata urugan ya tanahnya urugan, bukan dari ya tanah langsung begitu. Ini tanah urugan, memang lumrah diuruk begitu, Bi. Tapi dari dia diri di luar begitu ya, dari luar kan tanah itu kalau memang urugan biasanya akan jatuhnya rata begitu ya sama uruknya. Kalau ini enggak, jadi yang di luar tanah yang normal sama yang lain kebun itu sama urugannya, berarti dia pikir ini berarti lubang, kalau enggak bekas galian dikeduk begitu. ya, terus diuruk lagi. Iya gitu. bekas dikeduk terus diuruk lagi. Kok aneh ya. Itu pas masuk ke dalam nggak ada suara tukang. Itu rumahnya cukup gede, dari bangunan 40 kali luas tanah ya, 40 kali 30, tapi dibangun ya sekitar 16 kali 9 begitu ya, Bi. Cukup luas lah begitu. Iya, itu 1.200 untuk di desa, untuk cukup luas. Itu kok nggak ada suara tukang, nggak ada suara taktok orang masang bata, tapi yang kedengeran suara ngobrol tadi kayak gitu. Ngomongnya sih kayak gitu doang, Bi. Itu dia pelan-pelan tapi merinding banget. Nah, pas masuk ke rumah itu ini terang tapi bisa mendung, di dalamnya itu mendung kayak jam sore gitu, 5 begitu. Itu diliatin, padahal atapnya itu belum dipasang ya. Atapnya udah, Bi. Waktu itu udah. Atapnya udah, tapi kan bolong-bolong yang jendela-jendela itu kan luas, gede banget. Bolongan jendelanya belum dipasangin kusen kan. Enggak, waktu soalnya pas di awal lu bilang atapnya belum ada. Oh, awalnya belum ada atapnya. Ya ada sebagian, tapi kan misalnya kalau di ini kan paling baru palang-palangannya begitu, baru separuh. Belum full lah ya. Berarti atapnya biasanya dipasang untuk yang ngaup tukang lah begitu. Nah, ini pas masuk ke dalam begitu, adanya suara orang ngobrol tapi nggak jelas. Ini nggak bisa enggak nih, orang-orang pada kemana? Aku kayak di dimensi lain begitu loh. Ini di rumah kayak sintru banget. Itu pas dia nengokin adanya di kamar paling tengah, itu suaranya ada di situ. Suara ngobrol tadi. Ada suara ngobrol. Biasanya buat steger itu yang dibangun dari bawah, ada yang dipalangin nembus tembok ada bolongan begitu, bambunya begini kan. Itu bekas bambu tadi bolong, Bi. Ngintip dari situ, Bi. Nggak berani dari pintu, dia ngintip begitu pakai bata, ditatain pelan-pelan banget, jangan sampai orang itu yang ngobrol itu dengar. Pas ngintip tadi itu yang aku pas ngeliat itu bener-bener takut, tapi mau pegangan apa itu teman tembok, untungnya bata, jangan sampai aku jatuh ketahuan, takutnya dipatahin kata dia. Mana ada kayak gitu mati. Ya bayangannya begitu. Emang lihatannya apa?
Yang kelihatan itu pertama emang bocah kecil, jumlahnya berapa ya? Kalau tak hitungin lebih dari 8 apa 9, itu lagi ngobrol. Lagi ngobrol-ngobrol, itu lagi nganu-anuin baju tadi, Bi. Bajunya lagi diginiin, wah, kayak marah begitu loh. Yang hitam, baju Iya, hitam baju tadi. hitam tadi, itu nggak jelas ngomongnya. Itu dilalai, wong namanya pan apes mau apes begitu. Dehem lupa dia, kayak gitu, batuk nggak bisa ditahan. Itu semua nengok ke arah lubang, itu katanya, ke arah dia itu lubang. Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak apa, Tel? Orang, tapi hitam semua. Itu tapi pas nengok ke aku takut begitu ya. Mau lari kemana ini tuh? Aku ke gap, bener ke gap. Cuman walaupun dari sana kelihatan matanya. Yang enggak lah, goib yang lihat kamu semua. Nembus tembok. Lah ya makanya yung pas aku pantengin begitu, nggak bisa ngapa-ngapain, bukan mantengin gitu ya. Itu semua tahu-taunya tuh gede semua Bi jadinya Bi. Yang tadi kecil-kecil jadi gede. Terus yang tadinya kayak kulit biasa begitu jadi bulu. Itu gede banget. Yang sempat aku tuh takut banget, matanya merah begitu, tapi sempat tak hitung 9 katanya. Katanya 9 dan semua begini. Lingkarannya dia. Sudah cukup satu aja gitu. Menang. Iya, tapi begini katanya begini. Oh, digituin. Itu aku langsung jengkang, nggak tahu. Pokoknya gelap, petang semua. Mungkin aku pingsan kali. Itu pas aku tahu-tahu ada di pohon pisang, ada banyak orang lah di situ, ada tukang, terus ada tukang yang baru datang juga, terus tadi apa ya majikannya sama warga katanya. Jadi yang nyembuhin lah begitu. Oh, alhamdulillah udah siuman, dia begini kan, dianya begini. Oh, di mana sih aku, di mana? Langsung kaget ngeliat orang berdiri, takutnya yang tadi. Loh, Tel, kamu ngalamin apa sih Tel tadi di rumah tuh ada apa? Itu jangan dicerita di sini Mas, tolong Mas, kata si yang punya rumah. Jangan banyak orang. Akhirnya dia dituntun, jangan masuk ke rumah itu, jangan masuk ke rumah itu katanya. Kata siapa? Kata si partainya. Takut kan dia. Akhirnya ke rumah warga yang lain tadi yang ngolesin apa yang namanya kayu putih atau apa, itu diceritain kejadiannya kayak gini tadi ngeliat begini Pak aku. Ya itu Mas. Makanya selama ini aku bingung nyari karyawan. Jadi karyawan itu paling betah seminggu, 2 minggu. Ada yang digangguin aja katanya ngelihat, kata yang mas tadi itu ngelihat begitu. Nah, bapak ngomongnya katanya temen bangun baru. Ya biar mau sih Mas. Katanya nggak ada yang berani di situ. Nah, emang tempatnya tadi apa Pak? Itu sama tukang-tukang yang lain ngumpul di situ. Tempatnya tadinya sih kali. Itu kali jadi belok begini Bi. Tapi ini rada keleter deh, belok ke sini ada sampai kayak luas persis rumah itu. Seluas itu rumah itu kan sekitar 9 atau 10 meter gitu ya lebarnya. Itu balik lagi ke sini. Kalinya nggak ke sono pol, balik lagi letter U begitu, baru ke arah ngidul begitu loh. Jadi begini. Iya, nah itu pernah sama leluhurnya dia orang tua itu diputus di situ diuruk. Tapi sebelum bikin rumah juga itu juga masih jegong. Nah itu diuruk, pakai belilah urukan begitu. Nggak tahu sih, pernah dulu ada orang hati-hati bikin rumah yang lain aja, tempat masih banyak ngapain di situ. Nah istrinya katanya seneng kalau yang di kebun-kebun dekat kali begitu. Akhirnya bikin di situ, kejadiannya setiap tukang. Tapi ini jenengan yang paling cepat, baru sehari 2 hari langsung begitu. Gitu. Yang lain Mas meriang Mas, meriang semua, minta keluar. Nah terus baju itu apa ya? Nggak tahu, itu nggak ada penjelasan Bi. Yang jelas habis itu Partel minta ngundurin diri. Dan ternyata Warto ngomong itu Tel lagi ketemu yang sama kamu itu, iya lagi tuburkan sama kamu. Aku ngeliat yang kamu lihat itu katanya, tapi gede kayak yang kamu lihat udah di gini, gede banget, matanya merah Tel. Oh gitu. Itu lagi apa tuh ceritanya waktu itu? Nongkrong, kirain karung Bi, kirain kan gelap, kirain karung mau diambil di gini. Aduh aku mau ketawa. Jadi kan suruh ngambil alatnya jet pump, di mana pojok toh gitu, di pojok. Kirain ditutupin terpal, apa kain begitu. Dia sembari lalu sampai dijiwit begini. Buat dibuka. Iya, dibuka mau digini. Loh kok apa halus bulu begitu. Masa bisa dipegang aku begitu.
emang begitu mas, katanya emang begitu. Terus langsung nengok, oh kayak gitu tinggi. Nah itulah ambil bawain ya adukan, langsung ketemu aduh ngimos lagi. Aku bilang ngarang, enggak beneran itu di pocong lagi ndekem begini Pi. Tapi mukanya ngarah ke tembok. Itu kayak main buka aja begitu, kirain kayak tutupan terpal begitu karena gelap sih. Nah itu, oh berarti kamu lihat itu ketemu pas Jumatan ceritain itu, tapi dia nggak ngerti terusannya karena tahu itu diterusin atau enggak rumah itu ngerti. Intinya Warto sama si Pardi tadi Iya, udah cabut stop gitu ya. Stop ngalamin kejadian itu. Berarti itu apa sih? Itu sosok genderuwo kayak gitu ya? Bisa. Tapi biasanya sih dia kan solo. Lebih ke mandiri gitu ya. Kalau di tempat di pohon atau di mana gitu. Tapi itu rame-rame kayak Soliter maksudnya. soliter, iya. Mungkin Tapi ini gerombolan iya, gitu. gerombolan. Terus ada bocoran terakhir, katanya di tempat yang gerowong itu tadinya memang pohon asem. Pohon asem yang gede banget dan pernah didongkel begitu. Jadi bukan kali, memang kalinya begini tapi ada itu. Itu memang bekas ini. pohon asem yang Ya bisa dicabut ya. diartikan mungkin istananya atau apanya nggak ngerti lah begitu. Itu berarti ibaratnya kalau misal genderuwo lo bilang biasanya soliter, tapi yang ini berkerumun gitu. Itu gue jadi ingat harimau sama singa. Benar. Harimau itu kan lebih soliter, sendirian dia. Gitu. Kalau singa kan lebih mengelompok gitu. Mereka punya pride-nya gitu. Kayak gitulah. Ya semacam itu. Antara harimau dan singa kayak gitu, sama-sama kucing besar gitu. Kucing besar, benar. Kayak gitu aja. Ya itu ceritanya sampai situ. Aku tahu terusannya apa. Terusannya takon tuying katanya. Terusannya tanya Bro Tuying biar dilihat itu. Apa cerita situ? Terusannya apa? Ya aku keluar, yang penting aku keluar. Dari situ berapa hari, mau seminggu badan berat terus. Enggak pengen ngapa-ngapain katanya, malas banget dari situ. Pas ngeliat tadi dia pingsan gitu. Masih lemes ya. Dan yang baju itu tuh udah nggak pernah ketemu gitu ya. Nggak pernah ketemu dan nggak ada di lingkungan Sudsarin, nggak ada. Katanya mungkin itu baju anti tembak atau apa gitu. Buat terbang. Iya pada nyari, nggak ada. Bajunya Harry Potter gitu. Iya. Terima kasih Bro yang udah kelar ceritanya. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Ya itulah sepenggal kisah dari Mas Pardi ya, Mas Pardi. Tentang pengalamannya ngegarap rumah yang ternyata seperti itu. Itu berarti masih di kampung lu ya? Rumah itu? Enggak, jauh. Oh jauh. Oh ya tadi lu bilang bonceng-boncengan ya keluarnya. Pertanyaan gue ngejebak doang gitu kan. Benar. Kayak gitu. Kamu kan suka menjebak diriku. Oke, terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Terima kasih kawan-kawan juga di rumah yang udah mau nyimak ceritanya Bro Ayung tadi. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Dan kalau misal ada sesuatu yang gak nyaman di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan ya. Semoga kita diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.